Kemudian kita lanjut ke materi konsep perhitungan pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional, tahapannya yaitu gross domestic product atau produk domestik bruto. Karena dikatakan domestik di sini, produk domestik bruto atau gross domestic product itu adalah produk yang dihasilkan oleh warga negara di negara tersebut itu ditambah dengan produk warga negara asing selama mereka bekerja di suatu negara. Jadi dalam produk domestik bruto itu menggunakan konsep wilayah, di mana produk yang dihasilkan oleh warga negara itu sendiri ditambah dengan produk warga negara asing. Misalnya orang Amerika yang bekerja di Freeport letaknya kan di Papua. Nah, warga negara Amerika tadi masuk dalam produk domestik bruto. Kemudian yang kedua itu adalah gross national product atau produk nasional bruto. Kalau gross national product itu menggunakan konsep kenegaraan atau konsep kebangsaan, di mana GNP didapat dari GDP itu ditambah dengan produk warga negara sendiri di luar negeri dikurangi dengan produk warga negara asing di dalam negeri. Nah, jadi dalam produk nasional bruto dia menggunakan konsep kewarganegaraan, di mana produknya dihasilkan dari produk GDP tadi. GDP ditambah dengan produk warga negara yang di luar negeri, misalnya TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri, misalnya di Arab Saudi atau di Malaysia. Itu harus dikurangi dengan produk warga negara asing. Kenapa harus dikurangi? Karena ini adalah produk yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, warga negara suatu negara, tanpa warga negara asing. Jadi warga negara asing nanti produknya akan kembali ke negaranya asal. Kemudian yang ketiga itu adalah produk pendapatan nasional neto atau net national product. Net national product didapat dari GNP dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan itu digunakan untuk barang-barang modal, misalnya dalam suatu negara, dalam suatu perusahaan itu ada namanya barang modal berupa mesin. Nah, mesin tadi harus disisihkan setiap tahunnya untuk biaya penyusutan. Misalnya nilai mesin itu seharga 50 juta. Kemudian biasanya dalam suatu barang itu ada umur ekonomis. Umur ekonomis itu adalah daya tahan suatu barang. Biasanya misalnya 5 atau 10 tahun, kita anggap itu 10 tahun. Berarti setiap tahunnya ini ada biaya penyusutan sebesar 5 juta per tahun. Jadi setelah tahun ke-10 maka uang tadi akan dikumpulkan untuk mengganti produk tadi atau barang tadi, karena setelah 10 tahun maka nilai bunganya itu akan berkurang.
Jadi yang menyusut itu bukan ukuran mesin, tapi nilai gunanya yang akan berkurang. Kemudian setelah MNP, kita lanjut ke NNI. NNI didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, kemudian ditambah dengan subsidi. Nah, NNI adalah pendapatan nasional neto. Itu didapat dari NNP tadi dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibayarkan oleh semua orang tanpa harus ditunjuk orang tertentu. Jadi semua orang bisa membayarkan pajak tersebut, misalnya pajak penjualan barang atau pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian kalau subsidi itu bantuan misalnya diberikan pemerintah, misalnya subsidi bahan bakar minyak atau subsidi LPG. Kemudian ini tadi yang keempat. Yang kelima itu ada PI, pendapatan perseorangan atau personal income. Personal income atau pendapatan perseorangan didapat dari NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan tambah iuran asuransi tambah jaminan sosial tambah pajak perseroan. Jadi pendapatan perseorangan itu didapat dari hasil NNI tadi ditambah dengan transfer payment. Transfer payment itu adalah pembiayaan atau pendapatan transfer, artinya pendapatan itu tidak didapat dari pendapatan pada tahun berjalan, tapi pendapatan di tahun sebelumnya. Itu misalnya pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial, dan bunga utang pemerintah. Kemudian NNI ditambah transfer payment dikurang dalam kurung laba ditahan. Laba ditahan adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham tapi disisihkan, misalnya sebagai cadangan kalau perusahaan itu mengalami kerugian. Ditambah iuran asuransi. Iuran asuransi itu misalnya iuran asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tambah iuran jaminan sosial, tambah pajak perseroan. Pajak perseroan adalah pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir itu adalah DI, disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan didapat dari pendapatan perseorangan tadi dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh orang yang
tertunjuk pada surat pemberitahuan pajak. Jadi tidak boleh dibayarkan oleh orang lain, tapi harus atas nama orang itu sendiri. Misalnya itu adalah pajak penghasilan. Nah, demikianlah konsep perhitungan pendapatan nasional.